Power and Wealth Bab 1971. Malam, di perbukitan hijau. Seberapa jauh itu? Zhang Dongfang terengah-engah. Cukup jauh, Hakim Kabupaten Zhang. Sekretaris Desa Xiao Chengdao. Zhang Dongfang melambaikan tangannya. Telepon, tidak, aku harus istirahat. Seseorang akan segera muncul. Saya akan membantu Anda dengan hakim daerah. Anda akan duduk dan beristirahat. 200 pon kecil Zhang Dongfang berkibar dan bergetar. Setelah mendaki selama 10 menit, dia tidak bisa bertahan. Orang-orang yang menemani pemerintah kabupaten dengan cepat merawat hakim kabupaten, dan membantunya duduk dan memberinya ambil air mineral. Pejalan kaki yang mendaki gunung tidak punya pilihan selain berhenti. Maaf, Sekretaris Dong. Zhang Dongfang menyeka keringat dan terengah-engah. Saya sudah tua, saya pikir saya terlalu kurus ketika saya masih muda. Ini adalah bukit yang sangat tinggi sehingga saya mendaki dari bawah ke atas tanpa bernapas. Hei, bertahun-tahun adalah tidak memaafkan, belum selesai sekarang, belum. Dong Suebin peduli, apakah tidak apa-apa? Tidak masalah, aku akan melambat setelah istirahat. Zhang Dongfang juga tidak baik jika sekretaris partai kabupaten menunggunya. Kamu harus pergi dulu, jangan khawatirkan aku. Dong Suebin berkata, di mana itu? Zhang Dongfang berkata, Xiao Xiao, kamu harus membawa sekretaris Dong, aku akan datang nanti. Dong Suebin menggelengkan kepalanya. Ayo kita lakukan. Kamu akan membantu Kabupaten Zhang untuk mendaki gunung sebentar. Aku akan pergi melihatnya sendiri. Xiao Xiao, ke arah mana? Xiao Cheng berkata, hari ini semakin gelap. Kamu tidak tahu jalannya. Jalan gunung tidak cukup baik untuk keluar lagi. Ini bagaimana kamu melakukannya sendiri? Xiao Cheng bekerja di sini selama 5 atau 6 tahun. Itu juga dianggap lokal, setengah dari penduduk setempat, mengetahui situasi Gunung Qinglan, ini berani membawa orang ke atas gunung. Jika Anda mengubah orang lain, siapa hutan belantara gunung yang gundul akan naik dan mendaki. Jika Anda tersesat, itu akan membunuh orang. Kamu akan menunjukku. Dong Suebin tidak mendengarkan. Xiao Cheng tidak punya pilihan selain menunjuk ke atas, pergi ke sana, akan ada jalan kecil sebentar, belok kiri, dan kamu akan melihatnya selama 10 menit. Dong Suebin berpikir sejenak, apakah ada sebongkah batu ramping setinggi beberapa meter? Xiao Chengyi berkata, itu jalan yang naik 5 menit ke batu. Bagaimana kamu tahu? Dia mendongak dan memastikan bahwa tidak mungkin melihat batu itu di sini. Itu terlalu jauh dan ada banyak pohon di tengahnya. Diblokir. Dia tidak mengerti bagaimana Dong Suebin tahu. Dong Suebin tersenyum dan berkata, gunung ini saya pernah ke sini sebelumnya, oke, kalau begitu saya akan tahu jalannya. Anda urus Hakim Kabupaten Zhang, saya akan pergi dulu. Zhang Dongfang dengan lantang berkata, perhatian, belajar untuk belajar, hati-hati. Mendapatkan. Dong Suebin melambaikan tangannya. Saya naik. Mengapa Dong Suebin mengetahui hal ini? Karena dia pernah ke sini sebelumnya, untuk makam kuno ini, Dong Suebin datang ke gunung pagi-pagi sekali, dan hampir mendaki seluruh gunung di sepanjang jalan setapak, sambil merangkak dan mengambil barang-barang dan menggali, meskipun yang terakhir tidak ada untungnya, tapi setidaknya ada pemahaman umum tentang Gunung Qinglan, dan indera pengarahannya juga sangat kuat. Oleh karena itu, Xiao Chengyi berkata bahwa Dong Suebin segera mengingat kembali batu yang sangat khas itu. Di gunung botak ini, batu itu dianggap sebagai tanda jalan yang terkenal. 1 menit, 5 menit. Xiao Cheng berkata bahwa dalam lebih dari 10 menit, Dong Suebin hanya membutuhkan waktu 7 atau 8 menit untuk tiba. Begitu melewatinya, ada cahaya yang terlihat, bukan cahaya matahari terbenam, tapi lampu sorot buatan. Kecerahannya sangat mencolok. Hai, Dong Suji, how come you came in person? The staff who were rebuilding the temporary headquarters and some related facilities Tere saw Dong Suebin and rushed to greet them. Tere are people in the Cultural Bureau and people in the Public Security Bureau. Obviously, before Everione was idle, you can see that the cordon has been pulled up a large rank, and several hundred meters around it have been circled. Several large tents have also been raised, and the arc lights are on the trees. Basically arangat. Dong Suebin patrolled a circle and called and helped Butsai, Everione has worked hard, haven't eaten yet. It's not hard, we saw it. Cultural Museum Liu Chang site, I haven't eaten yet, but the villagers have already sat down. We are going to eat on the mountain, because there are still some things that are busy, after we have finished it. Going down the mountain, it's time to stay with a few people. Dong Suebin looked to the side, and there was a fire, and a pot was set up. Several villagers in Qingbei village who took them up the mountain were cooking for Everione. Many tents and related equipment were estimated to be shared by several fellows when they went up the mountain. For a large part, it is impossible for more than 20 people who rely on their cultural relics protection team to bring in so many things. It is hard to estimate them themselves. Fellow, Dong Suebin hurried up, Tang Yu, let Everione follow us a bit, I am sorry. A middle-aged man smiled sternly. What thank you for this? Xiao Suji told us that we will take a trip and don't bother. If you want to eat or move something, call us. Dong Suebin said, that is not suitable, let you run back and forth. Middle-aged humanity, we all pick herb in the mountains all the year round. You feel tired when you climb mountains. We are all commonplace. It is uncomfortable not to climb twice a day. Another young villager said, too unless, the meal is good. The middle-aged man called Everione to eat, and he also had a bowl of soup sitting on the ground to drink. Dikatakan bahwa memasak sebenarnya adalah sepanci sup aneka, tidak ada minyak, tetapi enak untuk dimakan bersama gunung.
Dong Suebin menelepon Liu Guanchang, uang rekan-rekan, jangan lupa ketika Anda sampai di sana, Anda dapat memberi lebih banyak ketika Anda mendapatkannya setiap hari. Ketika Anda pergi ke kabupaten, Anda dapat pergi ke kabupaten. Liu Guanchang sedikit mengangguk, aku tidak bisa melupakannya. Semua orang lapar, dan mereka semua meletakkan pekerjaan mereka untuk makan. Dong Suebin menoleh ke belakang dan melihat seseorang membalik sabuk pengaman dan membungkuk. Pada akhirnya, anggota staf sudah menandainya dan memasukkan bendera untuk menandai posisinya. Itu jelas tempat di mana cermin perunggu itu digali. Dong Suebin menghela nafas lega, berjalan perlahan ke depan dan berdiri di sana, berlutut dan menggosok lubang kecil yang telah dipotong, dan menabuh untuk waktu yang lama tetapi tidak berani menggali, dia takut menyebabkan kerusakan. Saat ini, Zhang Dongfang dan yang lainnya terlambat. Orang-orang di kelompok kerja sibuk meletakkan mangkuk dan ingin bertemu. Zhang Dongfang berteriak dan membiarkan mereka terus makan. Mereka melihat Dong Suebin di sana dan juga membuka penjagaan. Dong Suji, yang akan datang, di sini. Nah, cermin perunggu itu digali di sini. Zhang Dongfang juga melihat ke bawah bersama Dong Suebin untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, dia berbisik, kamu mengatakan bahwa di bawah sebidang tanah ini, dapatkah kamu benar-benar memiliki kuburan? Sepertinya tidak. Dong Suebin berkata, ini membutuhkan peralatan profesional dan konfirmasi profesional. Jika ada makam kuno, maka akan digali satu persatu, terkelupas lapis demi lapis. Saat itu, makam itu akan terbuka. Sekarang sudah pasti tidak terlihat. Jika Anda keluar, pekerjaan penggalian yang tidak memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, itu membutuhkan banyak pekerjaan. Jika Anda tidak peduli dengan makamnya, Anda bisa langsung menggalinya. Mereka tidak peduli dengan nilai sejarahnya makam. Jika dihancurkan, itu akan dihancurkan. Mereka hanya melihat benda penguburan yang berharga di dalamnya, tapi kita tidak bisa melakukannya. Zhang Dongfang mengangguk dan menyentuh tanah. Saya harap saya dapat memiliki kabar baik. Pria itu akan segera tiba, dan kamu akan melihatnya sebentar lagi. Dong Suebin melihat Arloji, Mu Zhengzong, mereka harus turun dari pesawat lebih awal. Tidak ada sinyal di ponselnya, dan tidak ada cara untuk menghubunginya, tetapi dia sudah menelepon Su Yan. Saya menyerahkannya kepada gurumu. Saya tidak perlu khawatir tentang ini. Su Yan telah menunggu di bandara. Dong Suebin melewatinya. Ketika dia menerima orang itu, dia segera bergegas ke Gunung Qinglan. Gelap. Beberapa warga desa telah turun gunung. Namun, ketika saya melihat bahwa hakim daerah Dong Suji dan Zhang tidak bermaksud turun gunung, mereka masih berbicara di sana. Orang-orang di kelompok kerja melihat bahwa tidak ada yang tersisa. Setelah pemasangan peralatan dan pemasangan fasilitas selesai, lampu sorot dibuka dan pemandangan disorot. Akhirnya, sekitar pukul 7.40, senter-senter datang dari bawah gunung. Xiao Cheng dan dua penduduk desa setempat membawa Su Yan dan beberapa orang parubaya. Gurumu, semua kerja keras. Dong Suebin tersenyum setelah melihat orang. Orang-orang di kelompok kerja Kabupaten Jiaozhou jelas mengenali banyak dari mereka, dan mereka tidak menyangka bahwa Dong Suji telah mengundang sosok yang begitu terkenal, dan bahwa keluarganya telah datang ke Gunung Qinglan. Ji Jiao Gala. Untuk sementara, semua orang ingin bangun, apakah memang ada makam kuno di sini? Benarkah sekretaris Dong yang menebak? Apakah kucing bertemu dengan tikus mati? Mustahil. Mu Zhengzong juga sangat lelah. Sore harinya, dia bergegas mengejar pesawat. Dia datang ke Kabupaten Jiaoxian tanpa henti, dan mendaki gunung lagi dan lagi. Mereka belum cukup umur, pengerahan tenaga fisik ini bisa dibayangkan. Mengetahui bahwa setiap orang telah melihat keringat dan kelelahan di kepala mereka, tetapi yang mengejutkan adalah, www.metalnovel.com, beberapa orang lelah dan lelah, tetapi mata mereka tampak penuh dengan tubuh dan jiwa. Suebin, izinkan saya memperkenalkan Anda terlebih dahulu. Mu Zhengzong menunjuk kedua orang di sebelahnya. Ini adalah cutua dari tim arkeologi. Ini adalah lelaki tua yang merupakan peneliti di istana Bo Wu Yuan. Cucu, Guru Meng. Dong Suebin naik dan berjabat tangan dengan mereka. Ini kerja keras. Setelah perkenalan, Zhang Dongfang diperkenalkan. Ini Zhang Dongfang Zhang. Zhang Dongfang juga membuat beberapa patah kata dengan mereka. Guru Cu dari tim arkeologi adalah yang paling cemas dari beberapa orang. Jika dia tidak tahu apa yang dikatakan orang, dia langsung berkata, di mana barangnya? Liu Guanchang juga baru saja mendengar perkenalan itu. Melihat pihak lain adalah tim arkeologi, dia tidak bisa menahan rasa kagum. Dia mengambil kotak yang dibungkus cermin perunggu dan membawanya ke atas gunung sesuai dengan instruksi Dong Suebin. Kotak hasil Guru Cu dibuka. Mu Zhengzong dan Guru Meng juga berkumpul, mengenakan sarung tangan dan mengeluarkan barang-barang untuk melihat cahaya dengan hati-hati. Pada akhirnya, beberapa orang saling memandang dan mengangguk dengan keras. Power and Wealth Bab 1972. Di atas gunung, beberapa profesional sudah mulai bekerja. Ambil cermin perunggu dan pasang kembali, Guru Cu berkata, Old Mu. Mu Zhengzong mendengus. Tidak masalah, aku tidak bisa salah. Guru Meng berkata, Mutua adalah ahli dalam aspek ini. Jika dia mengatakan dia tidak bisa salah, dia pasti akan baik-baik saja. Guru Cu rupanya tahu bahwa dia kemudian melihat ke lokasi gunung, melihat ke bulan, dan akhirnya menyentuh kompas. Apakah ada keakraban dengan situasi lokal? Dong Suebin menatap sekretaris desa, Xiao Xiao. Prestasi Xiao telah hilang. Aku masih akrab. Ayo, saya harus menanyakan beberapa hal kepada Anda. Anda juga memberitahu saya secara detail tentang sejarah Gunung Qinglan, kata Guru Cu.
Xiao Cheng mendengus, dan tersenyum pahit. Gunung ini tidak memiliki sejarah, selalu ada, pada dasarnya kaya akan tumbuhan, tetapi tidak banyak. Guru Chu masih bertanya untuk waktu yang lama. Xiao Cheng secara alami memiliki pertanyaan dan jawaban, dan akhirnya mengeluarkan peta lokal. Guru Chu membawanya ke tanah dan mempelajarinya dengan Guru Meng. Dia menunjuk ke gunung untuk sementara waktu. Mu Zhengzong bertanya, bagaimana? Guru Chu mengangguk, sangat menarik, ada banyak perhatian di sini. Guru Meng berkata, kalau begitu saya akan menggali dan melihat, lalu membuktikannya, pertama-tama konfirmasikan. Dong Suebin melihat bahwa biksu itu harus menggali setelah mendiskusikannya. Meski cemas, dia tetap berkata, ketiga guru tidak terlalu pagi hari ini. Hari sudah gelap, apakah besok? Saya akan mengatur akomodasi untuk beberapa orang. Istirahat dulu. Guru Chu melambaikan tangannya. Potong sekarang dan lihat apa lagi yang bisa keluar. Sekarang aku tidak bisa tidur ketika aku kembali. Aku tidak melihat hatiku tergelitik. Mu Zhengzong tersenyum dan berkata, Suebin, lampu sorot membantu kami bekerja sama. Ya, Dong Suebin memesannya. Untuk bekerja sama sepenuhnya, kami akan membantu beberapa guru untuk menggali bersama. Teacher Meng said, no, we will come by ourselves. It is not the system that has learned archaeological excavations. Don't just do it. If it is a general tomb, you don't need to pay attention to it. After all, you haven't dug the tomb. As long as you pay attention to some of the initial excavations, you don't have to be so careful. But it is biased. A few teachers have asked for it, but no one is at ease. From this point, it can be said that this tomb is absolutely not ordinary. The three teachers entered the Jing line. The cultural department of Jiaolin County has a limited level, and has never dealt with the ancient tombs. There is no experience in this area. However, several people sent by the cultural center also have some archaeological knowledge. Nothing else can be done. It is no problem to give several teachers a chance to start. The Arclight came over. The three teachers found the tool, and one person was responsible for a section, and with a few people from the Jiaodong County working group, they began to dig down. A shovel, two shovel, three shovel. There are no professional equipment and tools here, and you can only use the shovel and shovel brought by the fellows. This strength needs to be controlled. If it is too embarrassing, if there are cultural relics below, it will definitely be destroyed, not to mention complete destruction. Even if you only hurt a corner, it is a huge loss. Although this situation is certainly unavoidable in the excavation work, at least it should be protected as much as possible. Dong Suebin and Zhang Dongfang looked at each other and stared at them. Some of her helpless staff members are also screaming. The atmosphere was a bit quiet, and only the shovel slammed into the soil. Half a sigh has passed, and there is still no discovery. When Dong Suebin was idle, he called Su Yan to go aside. You go down the mountain first, arrange the accommodation of several teachers, and the logistical preparations of the working group members will be confirmed again. After all, today, some people must stay on the mountain, things must be prepared, eaten, worn, used, all be considerate, don't let everyone have a worries. Su Yan immediately said, okay. There is no signal on the mountain, only Su Yan can run down and arrange. When the secretary left, Dong Suebin wanted to go far and smoke a cigarette, while waiting for it, but when he just walked out, there were a few steps, and there was a cry behind him. Wait, there is something. Old Meng, Lao Mu, come and help me. Itu ditemukan oleh Guru Chu. Di sini, dia adalah seorang penjelajah arkeologi profesional. Orang lain seperti Mu Zhengzong dan Mes Meng tidak dianggap sebagai ahli arkeologi. Bidang profesional relatif mereka lebih terfokus pada identifikasi dan analisis peninggalan budaya. Tidak bisa dibandingkan dengan Guru Chu. Kedua guru naik, dan kerja sama itu sangat diam-diam. Jika mereka tidak menggunakan Meng, mereka akan mulai membantu Chu menggali bersama. Gurumu menggunakan sikat kecil untuk membersihkan tanah di atas peninggalan budaya. Hal-hal yang terbuka pada dasarnya dapat dilihat, tampaknya menjadi gagang. Beberapa menit kemudian, pedang berkarat terungkap. Dong Suebin dan semua orang dikepung. Bagaimana, ini? Biarkanmu yang dulu melihat dulu. Guru Chu menyerahkan pedang itu dengan hati-hati kepadanya. Mu Zhengzong mengambil alih dan memandangi pedang itu dengan sikap bermartabat. Tampilan ini cukup untuk ditonton selama 2 menit. Guru di sebelah Meng berkata dengan aneh, meskipun korosinya hampir sama, bagaimana bisa ornamen ini? Lao Chu, apakah kamu pernah melihat ornamen ini sebelumnya? Guru Chu menggelengkan kepalanya. Aku belum pernah melihatnya, Mutua. Setelah melihat Mu Zhengzong, dengan lembut letakkan pedang di tanah. Saya telah melihat pola yang serupa, meskipun tidak sama, tetapi gaya dan periodenya pada dasarnya sama. Guru Chu sibuk, di mana Anda melihat yang asli? Bukan yang asli, www.metalnovel.com, Mu Zhengzong berkata, itu dengan informasinya. Petik 2. Ketiga orang itu bertukar bersama untuk waktu yang lama. Akhirnya, Mu Zhengzong berdiri dan menatap Dong Suebin. Kedua pria itu berjalan ke samping dan Zhang Dongfang melihatnya. Mencari tempat di mana tidak ada orang, Mu Zhengzong hanya berbicara. Suebin, Kepala Kabupaten Zhang, kami telah melihat banyak hal. Kami juga telah menganalisis tempat-tempat tersebut. Sekarang pada dasarnya kami dapat menyimpulkan bahwa ada makam Kaisar Dinasti Han. Pada saat ini, kaki harus dikubur bersama makam tersebut.
Setelah posisinya disimpulkan, di sana, harus ada makam-makam Lao Meng baru saja disurvei keliling tidak ada jejak makam-makam berikut harus lengkap, dengan nilai sejarah dan sejarah yang sangat signifikan. Saya sekarang merekomendasikan untuk memblokir area ini segera. Tidak, yang terbaik adalah memblokir seluruh Gunung Qinglan dari sudut pandang asuransi. Setelah beberapa saat, Lao Chu akan menghubungi negara asal. Tim arkeologi tidak harus melalui prosedur di kota. Zhang Dongfang sangat senang saat mendengarnya. Bisakah kamu yakin itu adalah makam kaisar? Mu Zhengzong juga tampak sedikit bersemangat. Ini jelas merupakan penemuan besar di bidang arkeologi. Power and Wealth bab 1973. Hari berikutnya, lebih dari jam 6 pagi. Tidak lama setelah fajar menyingsing, sebuah rumah di komite keluarga dari komite partai kabupaten mendengar tawa, Dong Suebin terbangun oleh tawanya sendiri, dan ketika dia membuka matanya, dia menemukan bahwa dia hanya bermimpi, dan mimpinya, mulutnya juga ditarik. Di sana, saya tidak tahu sudah berapa lama senyum ini. Untuk waktu yang lama, geng itu merasakan sakit yang menyakitkan. Dong Suebin dengan cepat menutup senyumnya dan menjilat mulutnya dan dua jongkok, yang terasa nyaman. Bangun, sikat gigimu. Meskipun saya kembali larut malam, saya masih melempar Gunung Qinglan pada jam 9, tetapi Dong Suebin tidak tidur saat ini. Pikiran tidak ada di sini sama sekali. Dia juga ingat penggalian makam kuno di Gunung Qinglan. Saya tidak tidur larut malam dan bangun pagi untuk makan lebih awal. Saya dalam suasana hati yang baik dan antusiasme saya muncul. Saya membuatnya menjadi sarapan yang sangat lembut untuk diri saya sendiri. Itu kering, kurus, asin, ringan, gemuk, vegetarian, dan semuanya dimakan. Dong Suebin kenyang dan perutnya keroncongan. Bel-bel, telepon akan datang. Dong Suebin menggeser perutnya dan memukul perut penuh. Sekretaris, apakah kamu sudah bangun? Adalah sekretaris Suyan. Bangun pagi, ada apa? Kata Dong Suebin. Saya baru saja turun dari Gunung Qinglan dan menggali beberapa artefak di atasnya. Suyan melaporkan, menurut cermin dan pedang perunggu kemarin, 7 artefak telah digali. Dong Suebin membentak, lakukan dengan baik, kan? Kenapa kamu pergi begitu pagi? Aku mulai menggali di pagi hari. Siapa yang bertanggung jawab? Su Yandao, Tuan Mu dan Chu, mereka adalah hotel di dekat Gunung Qinglan tempat saya tinggal kemarin. Pada jam 4 pagi, gurumu datang dan berkata bahwa mereka akan naik gunung dan membiarkan saya menemukan seseorang untuk pimpin mereka. Tidak jelas untuk melihat cahaya terbatas tadi malam. Jadi mereka ingin pergi ke pagi hari dan menunggu fajar untuk menentukan ruang lingkup makam. Apa yang Anda lakukan dengan penandaan dan pengukuran? Saya tidak mengerti terminologi. Anda mengatakan tadi malam, pekerjaan eksplorasi di tempat, mendengarkan 3 profesional, saya naik gunung dengan beberapa anggota staf dan mesmu, dan saya ingin melapor kepada Anda, tetapi hanya pukul 4 atau 5, aku khawatir kamu masih istirahat, aku tidak berani menelepon. Dong Suebin peduli, Su kecil. Jika kamu turun gunung, jangan naik. Kembali ke hotel dan istirahat. Jangan sakit lagi. Su Yan tersenyum dan berkata, aku tidak peduli, semangat. Dong Suebin berkata, kamu tetap memperhatikannya. Lihat waktu, sudah lebih dari jam 7. Ben berkata, lewat sini, aku sekarang. Su Yandao, lalu saya pergi mencari sarapan dan mengirimkannya ke beberapa guru. Tidak masalah jika kita memiliki beberapa anggota staf untuk makan apapun. Tidak baik untuk beberapa guru. Dong Suebin berkata dengan puas, ya, kamu adalah Luo. Menutup telepon untuk mengambil sesuatu, Dong Suebin juga berangkat, memanggil sopir Xiao Wang datang dan mengirimnya ke Gunung Qinglan. Di bawah gunung, mobilnya ada di sini. Masih ada beberapa mobil di Kabupaten Jiaolin yang diparkir di bawahnya. Dong Suebin masih bisa mengenali jalannya, jadi dia tidak menemukan penduduk desa setempat untuk memimpin jalan. Dia naik ke jalan gunung dan berjalan ke atas gunung dengan pinggang kucing. Sampai berlari, semuanya sebagai olahraga pagi. Menghirup udara segar di hutan. Dong Suebin merasa segar dan segar. 10 menit kemudian, saya akan melihat pemandangannya. Tiba-tiba, telinga Dong Suebin bergerak. Saya mendengar ada pertengkaran dan ada suara keras. Sepertinya ada yang tidak beres, seseorang membuat masalah. Wajah Dong Suebin tiba-tiba tenggelam. Di atas gunung. Situs penggalian. Rumputnya belum berukuran besar, dan ada banyak lubang di tanah. Ada yang dalam dan dangkal. 7 atau 8 buah peninggalan budaya tergeletak diam di sampingnya. Semuanya ditutupi dengan tas pelindung. Mereka tidak jauh, dan ada banyak tempat untuk disisipkan. Bendera kecil dengan warna berbeda digunakan sebagai tanda. Beberapa pekarangan juga ditandai dengan garis, dan beberapa area dipisahkan. Terlihat jelas bahwa pekerjaan beberapa guru masih pagi, dan lokasi penggalian sudah mulai terbentuk. Sangat profesional, jika bukan kepemimpinan dan pengaturan beberapa guru, jelas bukan permainan bagi orang luar di Kabupaten Jiaolin. Tapi sekarang, adegan itu datang dalam sekelompok orang. Ternyata itu adalah seorang petugas polisi di Kabupaten Yanbei. Dia terus memiliki lebih dari selusin petugas polisi. Begitu dia datang, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia mengepung staf Kabupaten Jiaolin, dan Tuan Mu Zhengzong tidak terkecuali. Beri aku tangan. Siapa yang memintamu untuk menggali? Ah. Ini adalah tempat di Kabupaten Yanbei kami. Beri aku semua telurnya. Bawa aku tendamu sendiri. Jangan bawa kami dan lempar. Aku dengar tidak. Lebih dari selusin petugas polisi begitu sombong sehingga mereka bahkan tidak mengajukan satu pertanyaan lagi. Mereka mulai menyetrum orang, dan bahkan seorang polisi menemukan senjatanya. Kabupaten Jiaojing tiba-tiba terguncang di sini.
Orang-orang dari Biro Urusan Kebudayaan rupanya belum pernah melihat pertempuran seperti itu, dan mereka tidak memiliki kata-kata. Namun, petugas polisi di 2 kabupaten Jiaozuo yang tinggal terbakar. Siapa kamu? Orang yang memimpin menatap mereka dengan dingin. Kamu bilang siapa kami? Apa sia-sia? Kami adalah Biro Keamanan Umum Kabupaten Yanbei. Sekarang, biarkan aku turun gunung. Jika tidak, jangan salahkan kami. Polisi di Kabupaten Jiaolin kesal, apakah Anda masih diterima? Kami masih diterima. Ini jelas merupakan batas dari kabupaten tetangga kami. Kapan kabupaten Anda? Kabupaten Yanbei memimpin dan tertawa dan berkata, ya, kami belum mengizinkan kabupaten kami untuk secara pribadi menggali makam kabupaten kami dan mencuri peninggalan budaya kabupaten kami. Anda sangat berani. Saya masih menggiling dengan saya. Oke, bagus. Dengan tangan besar, beri aku bantuan. Angkat, berikan semuanya. Petugas polisi lain di Kabupaten Jiaolin berkata, kamu berani. Kamu lihat kami tidak berani. Pria itu sangat malu. Satu orang di Kabupaten Yanbei tiba-tiba berjalan ke tenda kelompok kerja mereka. Ketika mereka melangkah, mereka membalikkan tenda. Barang-barang di dalamnya dibalik dan polisi setempat di Kabupaten Yanbei melihat tanah. Lampu sorot, juga mengambil tongkat, menghancurkan lampu sorot. Kapan? Ledakan. Sial. Guru Chu menembak, berhenti. Kabupaten Yanbei memimpin polisi dan menatapnya, hal-hal yang menggerakkan kabupaten kami masih membiarkan kami berhenti. Hanya melihat Anda menggali di sana. Percaya atau tidak, saya akan berdosa karena mencuri peninggalan budaya. Mu Zhengzong marah, anak muda, telah berbicara melalui otak mereka. Polisi terkemuka mencibir, saya berbicara dengan Anda. Apa yang Anda malang? Mencari kematian. Seorang polisi di samping mengenali Mu Zhengzong dan dengan cepat memimpin petugas polisi dan berbisik kepadanya. Pimpin dan lihat Mu Zhengzong, dan lihat Guru Chu dan Guru Meng. Ternyata menjadi ahli di bidang peninggalan budaya. Saya pikir Anda adalah Biro Peninggalan Budaya Kabupaten Jiaoling. Maaf, tapi saya belum. Kabupaten kami setuju untuk menggali hal-hal di kabupaten kami. Ini tidak boleh dikatakan. Tidak ada yang perlu dikatakan, kami harus mengembalikan ke wajah beberapa guru. Silakan kembali dulu. Jika perlu, kami akan meminta beberapa di Kabupaten Yanbei. Seorang guru ahli membantu kami menggali, tetapi sekarang kami harus berhenti dulu. Petik 2. Guru Meng berkata dengan dingin, kami untuk negara dan tahu sejarah, dan Anda tidak dipekerjakan. Anda biarkan kami pergi dan biarkan kami membantu. Anda pikir Anda siapa? Guru Chu juga sangat marah dan tertawa. Mari kita sedikit terkejut dan membatalkannya. Meskipun Mu Zhengzong dan Mes Meng bukan otoritas dalam penggalian arkeologi, Mercu adalah anggota tim arkeologi nasional. Dia telah memimpin tim untuk mengeksplorasi dan menggali banyak nama makam, dan bahkan menjadi wakil direktur Institut Peninggalan Budaya Kuno. Hasilnya sekarang dikatakan oleh polisi di Kabupaten Yanbei. Tampaknya mereka membantu makam kuno di Kabupaten Jiaolin karena ingin menghasilkan uang. Itu konyol. Wajah Guru Chu adalah wajah tak berwajah bagi lusinan petugas polisi, saya pikir Andalah yang menyingkir. Ini adalah situs arkeologi. Jangan menungguku keluar. Hai, benda tua. Jangan menghadap wajahmu, kan? Petugas polisi yang dipimpin oleh Kabupaten Yanbei juga kehilangan kesabaran. Bahkan, dia tidak pernah memiliki kesabaran ketika dia tidak pernah berada dalam situasi. Kalau tidak, dia tidak akan datang dan mengambil barang. Jadi dia tidak melihat ke ketiga guru itu lagi dan melanjutkan perintah, hancurkan. Jika kamu tidak pergi, kamu akan menangkapnya dan menyalinnya. Itu memberontak. Setelah itu, dia melihat 7 atau 8 artefak yang digali tergeletak di tanah, dan segera naik. Cabut peninggalan budaya dan bawa kembali. Guru Chu meledak, siapa yang berani menggerakkan saya untuk melihat? Mu Zhengzong berkata, kamu menghancurkan situs arkeologi. Sudahkah kamu menangani masalahnya? Ini adalah peninggalan sejarah 1000 tahun. Polisi itu tersenyum dan berkata, ini adalah peninggalan budaya daerah kami. Jika Anda memiliki masalah, Anda tidak perlu khawatir dengan orang luar. Peninggalan dari daerahmu. Guru Meng berkata dengan marah, ini adalah artefak sejarah. Itu milik negara. Beri aku tangan. Melihat polisi Kabupaten Yanbei memimpin untuk mengambil peninggalan budaya, petugas polisi yang tertinggal di Kabupaten Jiaolin tidak melakukannya, dan bergegas untuk menghentikannya. Memimpin polisi, amarahnya sangat besar, dan tamparannya didorong, www.metelnovel.com, langsung mengenai petugas polisi Kabupaten Jiaolin. Taruh dia, bawa kembali. Ada banyak orang di Kabupaten Yanbei, dan momentumnya juga tidak terhalang. Mu Zhengzong menekan api, melihat pemandangan yang hancur, melihat tenda yang hancur dan lampu sorot, dan melihat seorang anggota staf di Kabupaten Jiaolin di satu sisi. Tidak ada sinyal di sini. Pergi dan panggil kamu Dong Suji. Pria itu ingin turun gunung, tetapi ketika dia berbalik, dia ada di sana, dan kemudian dia terkejut. Saya tidak perlu menelepon, karena Dong Suebin telah datang. Saat dia berjalan, dia melihat rekan-rekan di Kabupaten Jiaodong yang ada di mana-mana dan terdorong ke bawah. Mata menutup sedikit dan kemudian membuka mata mereka. Dong Suebin sudah tersenyum tipis. Orang-orang di Kabupaten Jiaolin melihatnya, dan mereka semua merasa sedikit kedinginan. Saya tahu bahwa rambut sekretaris Dong canggung. Semua orang melihatnya dan santai. Sekretaris Dong ada di sini. Kelompok orang di Kabupaten Yanbei ini pasti tidak beruntung. Anda juga benar-benar picik. Saya tidak tahu apakah sekretaris partai kabupaten kami adalah hooligan busuk. Masih sombong dengan kami. Masih memukul orang. Anda tidak melakukan ini sendiri. Power and Wealth Bab 1974. Di tempat, sekretaris.
Dongsu, kamu bisa datang. Lihat itu, semua orang ini sangat melanggar hukum. Ayo minggir, pukul juga orang-orang kita, bahkan rebut artefaknya. Di mana Raja Hukum di bawah hiruk pikuk langit, terlalu banyak untuk menipu orang. Itu suara daerah mereka, jelas Kabupaten Jiaoxian kita. Orang-orang di Kabupaten Jiaolin dapat menemukan hati utama, dan Anda berteriak dalam sebuah kalimat. Saya tidak memiliki banyak orang di sana sebelumnya. Ada lebih dari selusin polisi di Kabupaten Yanbei dan senjata. Momentumnya secara alami lebih rendah. Tapi Dong Suebin datang, meski hanya ada satu orang lagi, tapi sisi tetangga Kabupaten Jiaolin kuat, karena ini tidak sesederhana satu orang. Menurut pendapat semua orang, Dong Suji setara dengan 100 orang. Siapa Sekretaris Dong? Apa kekuatan tempur Sekretaris Dong? Kabupaten lain tidak memahami situasinya, mereka masih belum mengetahuinya. Sekretaris Dong, sekretaris partai daerah mereka. Itu mengubah keajaiban di pesta itu. Petugas polisi di Kabupaten Yanbei juga melihat ke arah Dong Suebin, dan mereka sedikit mengerutkan kening. Alasan mengapa mereka bertindak begitu cepat dan sombong dan menghancurkan sesuatu berarti keputusan cepat, sehingga pihak lain harus memimpin, sehingga tidak terlalu baik untuk dihadapi, pasti akan menemui jalan buntu, tetapi siapapun yang berpikir sebentar adalah benar-benar pemimpin Kabupaten Jiaolin, dan masih menjadi pemimpin tertinggi, adalah sekretaris partai kabupaten. Keras tidak datang, tetapi hal-hal masih harus dilakukan, dan para pemimpin mereka di Kabupaten Yanbei sedang dalam perjalanan. Petugas polisi yang dipimpin oleh Kabupaten Yanbei melambat dan pergi ke jalan. Apakah Dong Suji dari Kabupaten Jiaolin? Halo, saya Sun Chenggong dari Biro Keamanan Umum Kabupaten Yanbei. Dong Suebin did not care about him. He looked at the scene and had a few hairs in his heart. It must have been a little lake in Jiaolin County. The Yanbei County Nu Tatere was a Han dynasty on the Qinglan Mountain. The Emperor's tomb, this moved the mind to seize the morning of the past. The heart cannot be said to be not poisonous, and as the village secretary Xiao Cheng worried, Yanbei County responded quickly, and today came. Secretary, the policeman in Jiaozhou County, who was pushed down on the ground, climbed up. Dong Suebin stretched out his hand and helped him pat the soil on his body. Is it hurt? You don't want to leave it, I will do it myself. If you don't hurt it, I will fall. The policeman was flattered and let Dong Suji give him a shot. How much treatment is this? Dong Suebin turned back. Is you flying? This voice can be heard. He is a very short-term person. Sun Chenggong said, we have not beaten him. It is that he hinders us from performing our official duties and destroying the ancient tombs of our county. Our things and tents are all you. Dong Suebin pointed to the mess on the ground. Sun Chengli was arrogant, without the consent of our county, this is an illegal building. We are dismantling and doing business, and are preventing them from sabotaging the cultural property of our county. Your county. Dong Suebin walked over. Sun Chenggong looked directly at him, it is our county. Dong Suebin nodded. Show me your work permit. Sun Chenggong smiled a little, and touched his hand into his arms and turned it over. Suddenly, he touched a few times and found no work documents. Xiao Zhou, take it for you. The person next to me also took out the wallet and turned it over. Hey, what about my warning? Sun Chenggong sighed with a black face. Xiao Wang, Xiao Li. The rest of the people listened, and they all prepared to get the documents, but when everyone touched their pockets, they all stunned. No. Actually, one person's documents can't be found. How can Sun's face change? Who is this ghost? How could he not think of the work permit of TC people when they were touched? And it turned out to be all. There is no document left. This is of course the ghost of Dong Suebin. If you want to touch something back, is not it that God is not aware of it. TC little tricks, Dong Suebin has been very skilled in playing, not the first time to do this, familiar with the road documents. What happened? Did not bring. Sun Chengsheng squinted, it may be lost on the road. Dong Suebin sighed, how can you prove that you are a policeman? Can this still have a fake? Sun Chenggong was very upset, our county leaders are coming soon. I will know when I get there. Now, please leave the people in your county. We have taken over here. Dong Suebin smiled and looked at the pass. This time, Dong Suebin did not use his old movements to slap his stomach, but changed a new trick and kicked it directly on Sun's face. When Sun Chenglian didn't react to the reaction, he screamed, his mouth was sprayed with asterisk teeth, and the whole person was kicked off the ground, and then fell to the ground. What? Sun Tim. A police officer in Yanbei County went up like Fusun, and the next moment, Dong Suebin smashed his foot and squat on the man's face. Ah, and kick one more. Dong Suebin is really angry this time, and there is nothing to stop with. People in Jiaolin County are stupid. The cadres of a cultural bureau are hurried. Dong Suji. Come. Dong Suebin said, come apart. A group of criminals who came to steal the tomb will scare you with a police uniform. Selama pidato tersebut, petugas polisi Kabupaten Yanbei marah. Saya tidak menyangka sekretaris komite partai kabupaten berani memukuli orang. Mereka tiba-tiba bergegas ke mereka. Mereka tidak mau memikirkannya. Mereka hanya mengizinkan mereka memukuli orang dan mengambil barang, tetapi mereka tidak diizinkan. Apakah orang lain melakukannya dengan mereka? Dong Suebin sneered, how could TC people be his opponents, holding a Yanbei County policeman who had just smashed their tents, kneeling on his face, waving his elbows, and the other wanted to come up. The snake attacker was also hit by Dong Suebin, and he fainted without a bang.
Mantra dengan dia. Berani mengalahkan orang. Apakah kamu berani mengalahkan orang? Orang-orang di Kabupaten Yanbei semuanya meraung. Petugas polisi yang tinggal di Kabupaten Jiaolin melihat www.metelnovel.com dan bergegas. Dengarkan Sekretaris Dongsu. Turunkan para penjahat. Jangan biarkan mereka mencuri milik negara. Sun's success lying on the ground almost spit out a blood, who is a kriminal. Faktanya, orang-orang di Kabupaten Jiaolin bukanlah orang bodoh. Mereka semua tahu bahwa orang-orang ini adalah polisi asli, tetapi siapapun yang tidak memberi Anda dokumen, Anda bermain-main. Dong Suebin memiliki satu kaki. Orang-orang di Kabupaten Jiaolin juga bergabung dalam pertempuran. Bahkan ada beberapa anak muda yang lebih antusias dari Biro Kebudayaan Kabupaten Jiaozuo yang juga menangkap beberapa kesemek lembut yang tidak dilawan oleh Dong Suji dan naik beberapa meter. Biarkan kamu menikah dengan kami. Oh, kamu melihatku. Pertama kali aku melihatmu pencuri makam yang begitu sombong. Power and Wealth bab 1975. Di atas gunung, kedua orang itu bermain bersama, dan pemandangannya kacau. Di bawah kepemimpinan Dong Suebin, Kabupaten Jiaolin telah mencapai keuntungan yang luar biasa. Lebih dari selusin polisi di Kabupaten Yanbei tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Memukul. Hai cucu. Tendanya saja. Hei, pria itu akan lari. Jangan biarkan dia lari. Kawan, ikuti Sekretaris Dong. Semuanya. Kalajengking ini juga dilarikan oleh beberapa orang di Kabupaten Jiaowao. Ada Dong Suji. Apa saja hal-hal yang mengerikan. Langit jatuh dan ada tingkat tinggi. Situasi sudah terkendali, dan tidak perlu khawatir. Terluka, jadi ada beberapa orang di Biro Kebudayaan dan Pusat Kebudayaan yang pergi untuk melunakkan kesemek. Sebelum Kabupaten Yanbei muncul, mereka menyelinap, dan orang-orang di Kabupaten Jiaolin tidak terbakar. Bahkan polisi Kabupaten Yanbei terakhir yang ditendang oleh Dong Suebin jatuh ke tangan seorang kawan berusia 50 hingga 60 tahun dari Biro Kebudayaan. Kawan-kawan tua berambut putih menyelinap ke pantat pria itu. Kaki, lalu buru-buru pergi sejauh orang lain. 1, 3, 5. Orang-orang di Kabupaten Yanbei dinodai satu persatu. Lalu ada rekan lain yang dipersatukan kembali untuk bergabung dalam pertempuran, tetapi dengan cepat dipimpin oleh Dong Suebin, dan mereka semua tergeletak di tanah. Kabupaten Jiaojing telah meraih kemenangan besar. Orang-orang di Kabupaten Yanbei masih terluka dan menangis. Tiba-tiba, satu-satunya polisi di Kabupaten Yanbei yang bersenjatakan pistol bengkak. Dia tampak marah dan menyikat tangannya dan mengambil pistol dari pinggangnya. Dia menembakkan tembakan ke langit. Berdebar, suaranya bagus, dan ada juga gema di pegunungan. Saya melihat burung-burung di hutan hampir terpana pada saat yang sama dan terbang keluar dari pepohonan. Adegan itu juga sunyi. Polisi itu meraung, saya melihat siapa yang berani bergerak. Moncongnya sudah menunjuk ke arah Kabupaten Jiaolin. The people in Jiaolin County were all face to face, and some people swear at a few words, but no one dared to move. Only Dong Suebin shook his head instead of saying it. He lifted his foot and kicked a small stone under his foot. With a bang, the stone seemed to be directly attached to the gunman's wrist with a side. The man yelled and the gun in his hand had been thrown out. It is. Teacher Chu looked at it with one side. Only Mu Zhengzong had no accidents. He had a certain understanding of Dong Suebin's combat effectiveness. After all, it is old acquaintance. When the guns are gone, the deterrence is suddenly gone. When you look at the people in Jiaojing County, you can still bear it. If you are paralyzed, do you rob us of our cultural relics, our people who beat us, and now we are still shooting? Still want to threaten our life? Did not Use Dong Suebin to go up and do? A dozen people in Jiaolin County rushed to the front to surround the man, and greeted him with a pang and kick, and the man who was beaten cried and shouted. What? Hey, you are waiting. Oh, my legs. None of the people in Yanbei County can stand up, lame legs, morning, and people arrogantly led Jiaojing County wide. In the case of Jiaolin County, more than a dozen people who joined the war were panting and tired. However, the skin of bad breed can be made, and everyone is very enjoyable. Is it all right? Dong Suebin asked. The police officer of Jiaolin County said, Dong Secretary, we are all fine. Another police officer said, reporting Secretary Dong, the criminals have been subordinated, please give instructions. Dong Suebin waved his hand. There is no indication. Everyone rest and rest. It is hard. When people in Jiaolin County heard it, they all dispersed, and everyone began to clean up the scene. The tents that were taken down by Yanbei County were resupported, but the structure inside was broken by them. There was no way to stand, it was abolished, and only new owners could be shipped. None of the arclights that are convenient for night work and patrols are preserved and cannot be used. The bulls inside are broken. This bastard. Without them, several people from the Cultural Affairs Bureau have collapsed. They people in Yanbei County have indeed done too much, even if there is controversy in the ownership of this site, but cannot hit people to pick up things. What is this? Are you a policeman or a rock? There is no such thing as you do. Killing you also deserves it. Dong Suebin passed several teachers. Sorry, let a few teachers get scared. Teacher Chu pointed to the people in Yanbei County, and shook his head with a sigh of relief. This group of people, too disrespectful, I have never seen such a barbaric. Miss Meng also said, this is all historical relics. Fortunately, they did not let them give them a slap. It is not unreasonable, and the losses cannot be made up. Mu Zhengzong said, fortunately, you are coming in time. I want to know this, I will come over earlier.
Dong Suebin sighed, this time we are negligent in our work. In the afternoon, I will strengthen the manpower and police force in the afternoon, and then dare to destroy it. I will definitely let them be like today. There is no return, and we will do our utmost to protect the ancient tomb survey work of the teachers. Teacher Chu sighed, it is not that we are digging, the equipment is not there, and the manpower is not enough. How many of us have to dig into the life? I contacted the archaeological team last night, and put our opinions and pictures on the spot. All pass back. Today or tomorrow, the archaeological team will definitely come down. The equipment and archaeological excavation team will arrive within this week without any accident. At that time, it is the time to truly excavate protection. After the identity and historical value of the tomb, there will be military intervention in the protection work, which will be properly arranged. Dong Suebin nodded. Thank you all the teachers. Teacher Chu smiled and sighed, don't thank us, we still have to thank you. If you don't see that the bronze mirror is not sent to Laomu, we will not contact the tomb for the first time. Look at the Out. The cultural relics, beautiful, can be the first discoverers of this ancient tomb, we are also honored. Mu Zhengzong added, this is the same time in this life. Yeah. Teacher Meng sighed, I have also participated in many identification work for archaeological excavations, but such an important tomb is the first time. The level of several people is obviously much higher than that of Dong Suebin. Dong Suebin is full of political achievements and promotes his official status. Even if he has done antique before and has collect, the basic purpose is to make money. Compared with the level of several teachers, Dong Suebin is embarrassed to interject, and teacher Mu Onche said Dong Suebin is an expert, but now he knows what kind of expert he is. Even if he is engaged in this business for a lifetime, he will certainly not be able to reach the realm of several teachers. Suddenly, a voice came from the mountain. What about people? Where is it? Is there no? Where does the gunshot come from? Not far away, I can hear people talking, and there are still many people. A staff member of the Jiaoling County Cultural Bureau heard it and was busy with Dong Suebin, the secretary. This is the accent of Yanbei County, and their county is coming again. People in Jiaoling County are enemies. Some people even got a cleaver, directly copying a asterisk from the ground, as if they were ready to go to war at any time, and they were really addicted. The teachers take a breakfast, and ideal with it here. Dong Suebin went up. At this time, there were a group of people coming up and down, about a dozen. The first few people in the front were obviously leading cadres, and the others in the back were a group of workers with excavation equipment. It all looked like their county. The Bureau of Culture, this few will understand, the leadership of Yanbei County is expected to have a small number of police forces on Jiaobian County, so first send a dozen police forces to clear the field when Everyone did not come in the morning. I thought that when the police officers waited for them to control the people who had gone to Jiaojing County, then their people took over and looked at them. Even the time was a little bit screaming. They said that they were not premeditated fools. I planned it yesterday. What happened? Sun Captain. Captain Sun, what's wrong with you? Quickly deputy team. Where was the injury? What is the situation? The follow-up troops of Yanbei County came to see them all, and they all screamed and rushed to check the situation of their injured people. Yang Suji, you can come. The injured policemen in Yanbei County can wait for support. Before Dong Suebin was present, they did not dare to be stunned. They didn't dare to even connect with them. They were afraid that people in Jiaoling County would come over and get fat, now they are in the county. The leader has also come, and Sun Chenggong and many police officers have a good spirit. Yang Suji, Yanbei County Party Committee Secretary. Remember to call Yang Gang. Dong Suebin looked at Yang Suji, who was headed, and seemed to have seen the face with the face when he was in the city, but never said anything. Yang Gang felt a little bit irritated, and apparently did not expect that the scene was such a situation, completely deviated from what they expected, little Sun. Sun Cheng's face was swollen by Dong Suebin, and he was barely stood up by the support of the people. He looked angry and cried, the secretary. Don't worry, let's slowly say, what the asterisk is going on, who will you like this? Yang Gang was angry. Sun Chengyu mengacu pada Dong Suebin, www.metelnovel.com, saya mengatakan ini adalah batas Kabupaten Yanbei, biarkan mereka pergi secepat mungkin, tetapi mereka tidak hanya tidak mendengarkan, tetapi juga melakukannya, itu adalah sekretaris pertama dari Komite Partai Kabupaten Jiaodong. Dengan orang-orang dari Kabupaten Jiaolin mengepung kita kalah jumlah, ini. Apakah itu terkepung? Sekretaris Partai Kabupaten memimpin. Yang Gang mendengarkan satu tarikan napas, hampir gila. Orang-orang di Kabupaten Yanbei memandang Kabupaten Jiaolin saat ini dan masih memandangi orang-orang yang memegang tongkat dan sepertinya bergegas kapan saja. Kemudian mereka menghancurkan sekretaris yang berdiri di sana tanpa ekspresi, dan hampir pingsan ke tanah, Kabupaten Jiaolin. Sekretaris Partai Kabupaten memimpin dalam pertarungan kelompok. Saya akan pergi ke Anda. Apa kabupaten nakal ini? Apa sekretaris partai kabupaten? Saya mendengar bahwa sekretaris baru Kabupaten Jiaolin tampaknya sedikit brengsek. Saya tidak berharap rumor itu benar. Orang-orang di Kabupaten Yanbei juga agak tercengang. Mereka telah melihat pemimpin daerah yang jahat.